Salawat beriring salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan sering berselawat pada beliau kita mendapat syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Kami dari pengurus masjid akan menyampaikan beberapa pengumuman, di antaranya yaitu saldo kas Jumat lalu sebesar Rp24.529.904. Alhamdulillah isi kotak amal Jumat lalu sebesar Rp1.671.400. Adapun pengeluaran yaitu transport khotib, honor marbot dan ganti keran serta beli air minum kemasan berjumlah Rp607.000. Jadi saldo pada hari ini pada tanggal 27 Jumadil Awal 1446 Hijriah sebesar Rp25.594.304. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada bapak-bapak yang sudah menginfakkan atau mensedekahkan hartanya. Semoga amal bapak-bapak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun tugas saya pada hari ini sebagai imam dan khotib, alhamdulillah sudah ada tengah-tengah kita Bapak Ustadz Haji Tamrin Lubis, muazin saudara Muklis. Untuk kekhususan kita dalam melakukan sholat, dimohon kepada bapak-bapak yang membawa handphone, tolong handphonenya dinonaktifkan dulu. Dan untuk kerapian kita dalam melaksanakan sholat, saf yang depan masih kosong, mohon untuk diisi. Mungkin itu aja dari kami, lebih kurang kami mohon maaf kepada Allah, kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله.
أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول حي على حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زاد منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. Sadaqallahul azim dan alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Quranul Karim surah An-Nur ayat 21. Saudara-saudaraku kaum muslimin jamaah salatil Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita mengaturkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang tiada pernah pilih kasih. Alhamdulillah dengan berkat rahmat-Nya jualah pada yang siang hari yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan
untuk dapat sama-sama menikmati suasana yang penuh rahmat dan berkah ini, dapat sama-sama berhadir di Masjid Al-Ikhlas yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan tugas kewajiban kita sebagai insan yang mukmin, mendirikan salat Jumat. Tentu harapan kita bersama tidak lain berharap kepada Allah, semoga ibadah Jumat yang kita laksanakan pada hari ini mudah-mudahan menjadi suatu ibadah yang makbul, yang dapat diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang insyaallah akan membawa keberkahan dalam hidup dan kehidupan kita bersama. Kemudian seiring dengan itu tentu salawat salam tiada juga bosan-bosannya kita berharap kepada Allah, semoga mudah mensalat tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang alhamdulillah berkat hidayah Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini kita masih tetap menjadi umat beliau, yang mudah-mudahan akan tetap setia melaksanakan ajaran dan sunnah beliau sampai akhir hayat kita bersama. Saudaraku kaum muslimin jamaah salat Jumat rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan kali ini kita akan berbicara masalah pemahaman tentang ilmu tasawuf. Karena ilmu-ilmu dalam Islam ini yang wajib termasuk kita pelajari adalah termasuk ilmu tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ilmu fikih agar kita memahami mana syarat dan rukun dan yang membatalkan pahala ibadah kita. Kemudian ilmu tasawuf, mana amal yang kiranya dapat membatalkan nilai-nilai ibadah yang kita laksanakan itu sendiri. Saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam ilmu tasawuf ada yang disebut rukun tasawuf, ada 4 hal. Yang pertama saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala lewat sifat-sifatnya, lewat asma'nya, lewat af'alnya, lewat nama-namanya yang 99 dan sifat-sifat Allah yang luhur dan af'alnya Allah Subhanahu wa taala. Dalam ilmu tasawuf saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ada yang disebut makrifat. Itu bukan sebatas hanya pengetahuan bagi kita. Kalimat makrifat itu dalam bahasa Arab, kalau menurut istilah ilmu tasawuf, kullu ilmun istilahun. Ilmu tasawuf itu adalah disebut makrifat, bukan hanya sebatas tahu kita tentang makrifat ini. Apa yang disebut makrifat itu menurut ilmu tasawuf? Ketika qalbun seseorang senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan hendak dibersihkan, sebagaimana yang dijelaskan Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Sams, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh berbahagia dan beruntunglah orang-orang yang berusaha membersihkan dirinya daripada dosa. Rugilah orang-orang yang selalu mengotori dirinya dengan dosa. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita diperintahkan untuk membersihkan hati kita dengan kalimat anil amradil qalbiyah, membersihkan hati itu daripada penyakit hati yang bercokol dalam hati kita, termasuk di dalamnya sifat keangkuhan atau kesombongan, sifat iri, sifat dengki, sifat takabur, sifat sum'ah, kemudian sifat bakhil, kemudian sifat serakah di dalam hidup dan kehidupan terhadap apa saja. Maka saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya dalam ilmu tasawuf dijelaskan likulli sa'in siqalun wa siqalatul qalbi zikrullah. Segala sesuatu itu dalam hidup ini ada pembersihnya. Ibarat pakaian yang kotor, tentu pembersihnya deterjen. Tapi jika hati manusia itu kotor, siqalatul qalbi zikrullah, untuk membersihkan hati yang kotor itu banyak-banyaklah berzikir, menyebut asma Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu senang berzikir kepada Allah, berarti dia suka dan senang, hatinya bersih daripada kotoran. Tapi jika orang tidak mau berzikir kepada Allah, berarti dia tetap senang, hatinya kotor di dalam menjalani hidup dan kehidupan.
Maka saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibarat deterjennya hati yang kotor itu, mari sama-sama kita berusaha dalam hidup ini untuk banyak berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala di mana saat, di mana waktu, dan menyadari sepenuhnya bahwa kita ini manusia yang banyak dosa. Karena dosa inilah berakibat buruk terhadap diri kita. Dosa inilah menjadikan kita hidup susah dalam kehidupan dunia. Itu baru dunia, saudaraku. Apalagi nanti kita berada di alam barzakh. Telah meninggalkan dunia ini akan mendapatkan penderitaan yang luar biasa di alam kubur, mendapat siksa kubur. Jika hati ini penuh dengan noda, maka nanti pada kehidupan hari yang terakhir dia menghisab, akan dihitung, dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jika hati kita kotor, penuh bergelimang dosa, maka kita akan mendapatkan azab yang berat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rukun yang kedua dalam ilmu tasawuf, ma'rifatun nufus fi sururiha, mengenal nafsu, mengenal diri dan keburukannya dalam hidup kita. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hidup ini yang paling berat bukanlah mengendalikan diri kita daripada bujuk rayuan setan, tapi yang paling berat dalam hidup ini adalah nafsu yang ada dalam diri kita. Mengendalikan nafsu inilah termasuk hal yang paling sulit bagi seorang manusia di dalam hidup dan kehidupannya. Maka disebabkan itu Nabi kita besar Musallam mengatakan dalam sabda beliau, a'da'aduwika baina jambaika, musuhmu yang paling besar di dalam dirimu itu adalah apa yang ada di antara dua lambung, itulah nafsu. Maka benarlah saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat di dalam Al-Qur'anul Karim cerita tentang Nabi Yusuf alaihissalam, bagaimana saat dia diperdaya oleh seorang perempuan, seorang istri daripada seorang aziz, seorang raja yang terkenal pada saat itu. Tapi Al-Quran mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ubarri'u nafsi, innan nafsa la'ammaratun bis-su' illa ma rahima rabbi, inna rabbi ghafurur rahim." Dijelaskan oleh Nabi Yusuf alaihissalam, "Wa ma ubarri'u nafsi, aku tidak menyatakan diriku bebas daripada kesalahan dan dosa, tapi sungguh nafsu itu ammaratun bis-su', kecenderungan dia adalah kepada hal-hal yang memang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala." Berarti nafsu kita itu sangat cenderung kepada hal-hal yang mungkar, hal-hal yang tidak dibenarkan Allah, itu kesukaannya. Illa man rahima rabbi, kecuali kata Yusuf, orang-orang yang memang sudah nafsunya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Tuhanku itu Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka disebabkan itu kita harus berusaha menundukkan hawa nafsu kita dengan cara jihadun nafsi. Jangan ikuti nafsumu, tundukkanlah nafsu itu kepada siapa? Tundukkan nafsu itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Latih nafsumu, saudaraku, supaya bisa tunduk terhadap Allah, bukannya kita tunduk terhadap nafsu kita. Karena yang jelas Nabi kita mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yakunu ahwa'un lima ji'ta bihi. Belum beriman seseorang kamu jika kamu tidak sanggup menundukkan keinginan hawa nafsu kamu. Kita harus berusaha dalam hidup ini. Nafsu itu harus kita tundukkan, harus tunduk patuh terhadap aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang celaka dalam hidup ini ada orang-orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya. Nabi Muhammad SAW mengatakan, hawaun muttabi'un, itulah orang-orang yang celaka, orang-orang yang selalu mengikuti kehendak hawa nafsunya. Justru itulah saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita berusaha untuk menundukkan hawa nafsu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebut jihadun nafsi atau disebut mujahadah nafsu. Kita harus betul-betul berjihad dan berjuang dalam hidup ini untuk melemahkan hawa nafsu kita, mengikuti aturan yang memang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita di dalam hidup dan kehidupan kita. Saudaraku kaum muslimin, jamaah salatul Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ma'rifatus sawasisul aduwi,
artinya mengenal, yang selalu mewaswaskan dalam diri kita, dalam hati kita, yaitu setan. Inna syaitana lakum aduwwum mubin, kata Allah dalam Al-Quran. Sungguh setan itu adalah merupakan musuh yang nyata bagi kamu. Dialah yang selalu menjebak kamu dalam kehidupan kamu, menggelincirkan kamu daripada jalan Allah, dan menghalang-halangi kamu daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu kita disuruh untuk mengenal setan, agar setan itu jangan merajalela di dalam diri kita, sehingga kita diwaswaskannya di dalam bentuk, artinya bisik-bisikan dalam hati kita, sehingga kadang-kadang kita cenderung untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka di ayat yang pertama tadi dalam surah An-Nur, Allah Subhanahu wa taala mengajak kita, ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman, la tattabi'u khutuwatis syaitan, janganlah kamu hambaku yang beriman ikuti langkah-langkah setan. Wa may yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah setan itu, sungguh setan itu adalah mengajak kamu ataupun memerintahkan kamu memperbuat perbuatan yang keji dan mungkar. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinallaha yuzakki man yasha'u wallahu sami'un alim. Allah mengatakan, kalaulah bukan hambaku yang beriman, karena kurnia Allah Tuhan kamu dan rahmatnya kepada kamu, tidak ada satu manusia pun dalam hidup ini yang bisa menyelamatkan dirinya, membersihkan dirinya daripada segala perbuatan mungkarat dalam hidupnya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati orang-orang yang memang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu sami'un alim. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah mengajak kita bersama, inna syaitana lakum aduwwum fattakhidhuhu aduwwa. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagi kamu, maka nyatakanlah dalam dirimu bahwa setan itu ada musuh yang sangat bagimu di dalam hidup dan kehidupan. Kemudian saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami mengajak kita bersama, ayo sama-sama kita tetapkanlah dalam hati kita satu keyakinan yang pasti bahwa setan itu adalah musuh yang berat bagi kita dan nafsu itu di dalam hidup dan kehidupan kita. Mari sama-sama kita tundukkan mereka dengan banyak-banyak berzikir, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maqribatud dunya wa gururiha, mengenal dunia dan tipu dayanya. Kita sudah menyadari semua saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena kesibukan dunia inilah, karena keinginan bahagia dalam kehidupan dunia inilah, sering kita melupakan kehidupan hari yang terakhir. Sifat angkuh, sombong, kerakusan dalam kehidupan inilah dimiliki oleh umat manusia karena jauh dia daripada aturan Allah Subhanahu wa taala. Maksudkan itu saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita kenal dunia ini, bahwa dunia inilah tipu daya bagi kita yang bakal menghancurkan hidup kita, sehingga kita selalu terjerumus pada jalan yang tidak dibenarkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kadang-kadang saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita melihat barang itu haram, ternyata halal bagi kita. Yang halal itu kadang-kadang kita jadikan menjadi haram. Ini yang dijelaskan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, jumudul ain min qaswatil qalbi. Adapun sudut pandang manusia semakin jauh daripada ajaran Islam itu. Kenapa? Min qaswatil qalbi, karena hati mereka sedang kotor. Kenapa hati manusia itu kotor ya Rasulullah? Nabi mengatakan hati manusia itu kotor min apa? Min kasratiz dzunub, karena mereka sudah banyak melakukan perbuatan dosa. Kenapa mereka itu berani berbuat dosa ya Rasulullah? Hakikatnya min nisyanil maut, karena mereka manusia itu lupa dengan kematian. Kenapa mereka lupa mati? Min tulil amal, karena mereka panjang angan-angan dalam hidup ini. Kenapa panjang angan-angan? Min hubbid dunia, karena cinta mereka sudah berlebihan kepada dunia. Hubbud dunia ra'su kullu khati'ah wa kullu khati'atun finnar. Cinta kepada dunia adalah induk daripada segala permasalahan dalam kehidupan ini. Orang berani berbuat salah, berbuat dosa. Orang berani curang dalam kehidupan. Orang berani melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala karena berlebihan cintanya kepada dunia. Maka cinta dunia
itulah induk segala-galanya, sehingga manusia tega melakukan hal-hal yang memang bertentangan dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yakin dan percayalah, induk daripada dosa itu akan menyeret manusia kepada kesengsaraan dunia dan akhirat. Maka di akhirat nanti pasti tempat kembali mereka disiapkan Allah Subhanahu wa taala neraka, tempat kembali yang seburuk-buruknya. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka untuk itulah apa yang dikatakan oleh orang-orang sufi ini, mari sama-sama kita betul-betul hayati bersama, kita laksanakan dalam hidup dan kehidupan kita. Kita bentengi diri kita agar kita jangan termasuk orang-orang yang tersesat dalam kehidupan, yang pada akhirnya nanti akibatnya pun pasti kita sendiri yang akan merasakannya cepat atau lambat. Apa yang dijanjikan Allah ini pasti akan kita temui bersama. Mudah-mudahan Allah kita harapkan selalu memberikan hidayah petunjuk kepada kita bersama, agar kita tetap menjalani kehidupan ini, menghadapi tantangan yang berat ini sebagai seorang muslim sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan orang yang benar beriman dan Islam kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah khutbah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahan wahida wa rabban shahida la ma'budu illa iyyah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala malaikatikal muqarrabin wal anbiya'ika wal mursalin wa ahli ta'atika ajma'in waj'alna minhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, perbaiki bagi kami agama kami, merupakan penjaga dalam segala urusan kami. Perbaiki bagi kami dunia kami yang merupakan tempat tinggal sementara bagi kami ya Allah. Perbaiki bagi kami akhirat kami yang merupakan tempat kembali bagi kami. Jadikanlah hidup kami ini Allah sebagai tambahan bagi kami dalam kebaikan. Jadikanlah akhir hayat kami ya Allah nanti sebagai akhir bagi kami daripada segala keburukan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yazkurkum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar.